Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Kamis hari ke-6 dalam Oktav Natal 30 Desember 2021. Bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 36 sampai 40. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan Bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari kanak-kanak Yesus dipersembahkan di Bait Allah, Hana pun datang ke Bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Yohanes Sumaryandoni dari Malang. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini lewat buku bacaan hari ini kita diajak mengikuti salah satu proses peristiwa kehadiran awal Tuhan Yesus dalam hidup manusia, yakni peristiwa setelah kelahirannya. Berikut bacaan hari ini bisa dikata sebagai kisah yang melanjutkan dan menegaskan kisah bacaan Injil hari Rabu kemarin. Dalam bacaan Rabu kemarin dikisahkan bahwa anak-anak Yesus pun dilahirkan dan dikuduskan bagi Allah dengan membawanya ke Bait Allah di Yerusalem. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan tradisi bangsa Yahudi, bahwa sesuai hukum Taurat, bahwa ketika genap waktu pelahiran, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dalam buku bacaan hari ini lebih lanjut ditegaskan bahwa setelah pengudusan bagi Allah, kanak-kanak Yesus itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saudari-saudara terkasih, kiranya ada dua hal yang menarik yang bisa kita jadikan permenungan. Yang pertama, bahwa Tuhan Yesus yang hadir dalam wujud manusia pun tetap mengikuti alur kehidupan manusiawi di mana dia dilahirkan. Dengan kata lain, meskipun dia adalah Allah Putra yang mewujudkan diri dalam wujud manusia, dia tetap mengikuti proses alur sebagai manusia biasa. Hal yang sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi, karena meski Allah tapi tidak bermegah-megah ria, ia diungkapkan dalam ungkapan modernnya saat ini. Kalau dalam ungkapan-ungkapan yang mungkin kita sering dengar, bisa dibilang bahwa dia bukanlah sosok yang dumeh. Sosok-sosok seperti ini yang rasanya kian terasa langka bila kita amati lingkungan di sekitar kita lewat berita-berita di media, baik online maupun offline, di mana justru banyak orang yang seolah berlomba-lomba menunjuk diri dan menunjuk kemampuan demi bisa bermegah-megah ria di atas diri orang lain.
Yang kedua, disampaikan bahwa setelah pengudusan bagi Allah, maka anak-anak Yesus bertambah besar dan menjadi kuat penuh hikmat dan kasih karunia Allah padanya. Bila menyimak kutipan tersebut, terjawab atau terjelaskanlah bahwa segala pertumbuhan hikmat dan kasih karunia Allah dikarenakan telah dikuduskannya Dia bagi Allah. Salah satu pemahaman yang paling mudah dari dikuduskan bagi Allah adalah menyerahkan seseorang pada Allah untuk dipergunakan dalam karya-karya Allah, yakni dengan didoakan agar Allah senantiasa menuntun langkah hidup seseorang agar seseorang itu bisa menjadi perpanjangan Allah dalam kehidupan, memuliakan Allah dalam kehidupan. Dari sini bisa dikatakan bahwa Allah tetap menjadi sumber utama, bahkan juga termasuk bagi anak-anak Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, sebagai pengikut Yesus Kristus, agar kita bisa menjadi serupa dengan Yesus, agar bisa menjadi bagian dalam karya-karya Allah, maka perlu kita senantiasa berupaya menguduskan diri bagi Allah dengan senantiasa berdoa kepada Allah agar Roh Kudus senantiasa menuntun tiap langkah kehidupan kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semuanya.